Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di dalam Masjid Itaewon yang terletak di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan ini merupakan salah satu ikon umat Islam di Korea Selatan. Ini adalah namanya Masjid Seoul Al-Markazi, masjid pusat di kota Seoul. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang, kita ngobrol dengan imam Masjid Seoul ini, Masjid Itaewon ini, yang kebetulan beliau adalah salah satu warga negara Indonesia gitu. Nah, mari kita temui beliau. Beliau adalah Ustadz Catur gitu. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar kami selalu baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang, saya ucapkan datang di Korea, khususnya ke Masjid Seoul Central. Iya, Masya Allah, terima kasih. Ini masjidnya, saya kalau lihat ini masjid yang kayak museum atau kayak tempat seni ya. Kayak semuanya ukiran gitu. Masjidnya ini kita ataupun tanda tangan arsipnya dari Turki. Dari Turki. Seperti masjid-masjid yang ada di Turki seperti iya jadi ya. Karena masjid ini juga memiliki sejarah dengan negara Turki. Jadi ketika dulu masa perang saudara Korea Selatan dan Korea Utara, kemudian dari Korea Selatan itu dibantu oleh negara Turki. Salah satunya diviralkan di film Ayla namanya. Bisa nanti ditonton. Kemudian kalau untuk sejarahnya, jadi ketika selesai perang, dari pihak Korea itu menanyakan, kalian ingin hadiah apa dari kami, kata mereka. Kemudian kata orang-orang Turki itu, berikan kami sebidang tanah yang akan kami bangun masjid seperti itu di kota Seoul. Kalau untuk tentunya waktu itu belum ditentukan, tapi diberikan tanah yang seperti itu. Kemudian tahun 1977 lah masjid bisa dibangun. Kalau untuk dana pembangunan sendiri itu dari negara-negara Arab, Timur Tengah, Malaysia, kemudian juga dari sekitar situ orang-orang Korea juga. Itu pada tahun berapa Ustaz? Untuk pembangunan masjidnya ini 1977. Kemudian ya terjadilah, maksudnya renovasi yang dulu bawah masih jadi kantor, sekarang menjadi masjid lantai bawah, kantornya pindah ke depan. Yang dulu untuk toilet kamar mandinya masih belum menetap, sekarang sudah menetap di basement seperti itu. Masih kontainer? Ya, masih kontainer. Kemudian ini juga masih baru, benar-benar baru selesai direnovasi. Bisa dilihat, ini masih baru. Ketika datang masjid itu masih, ya Allah, semangat banget ibadah gitu. Jadi ini memang sudah mengalami beberapa kali renovasi. Ya, kalau untuk renovasi sudah beberapa kali. Iya, ini ada semuanya ukiran. Ya, semuanya karya seni. Masjid-masjid di Turki kebanyakan seperti itu. Iya. Nuansa Persia. Jadi ketika zaman penaklukan Konstantinopel juga, Masya Allah, dari situ kita melihat bahwasanya sejarah Islam terakhir itu ada di negara Turki. Kemudian ini kegiatan umat Islam di masjid ini kan tentunya dari berbagai negara ya. Ya. Kalau hari biasa atau mungkin Ramadan, bisa diceritakan mungkin Ustadz itu kegiatannya seperti apa? Boleh. Kalau untuk jemaah di sini datang dari berbagai macam daerah, negara bisa kita sebut. Ada yang Arabnya, Pakistannya, Bangladeshnya, kemudian Afganistannya ataupun Uzbekistan, Indonesia, Malaysia pun ada. Tapi mereka kebanyakan datang ada Sabtu Minggu ketika untuk tour ataupun
ya datang dari jauh seperti itu. Tapi kalau untuk jemaah sendiri di sini ya seperti yang tadi saya sebutkan, kebanyakan dari negara-negara di luar Indonesia, Malaysia seperti itu. Kalau untuk kegiatannya pagi-pagi kita sholat berjamaah itu, kemudian untuk kajian-kajian di sini kalau hari-hari biasa kita nggak mengadakan, tapi hari Sabtu Minggu itu ada kajian, khususnya ketika malam Minggu itu di sini ada kajian. Mungkin kalau di Indonesia kita sebut yang sering terkenalnya itu jemaah tabligh ya. Mereka datang kemudian membuat program di sini seperti itu. Kemudian kalau untuk sekolah kita juga ada TK-nya. Ada sekolah? Ada sekolah Prince Sultan. Kalau madrasah, jadi kayak mereka setelah pulang dari sekolah, kita yang di madrasah, kemudian anak-anak yang datang ke madrasah, kita belajar bareng seperti itu. Baik. Kalau Jumatan di sini itu pakai bahasa apa, Pak? Kalau untuk Jumatan, jadi yang dari Imam Abdurrahman di sendiri, beliau orang Koreanya, mengusulkan di setiap Jumatan itu harus ada bahasa Koreanya. Mau awal pakai bahasa Inggris ataupun Arab terserah, tapi harus ada bahasa Koreanya seperti itu. Itu termasuk ke kegiatan sholat Hari Raya Idul Fitri, kegiatan Hari Raya Idul Adha. Itu memang selain mungkin menggunakan bahasa Inggris mungkin ya, atau juga bahasa Korea dan bahasa lainnya mungkin ada. Jadi kayak untuk imam di sini bahasa Inggris sama bahasa Arab, kemudian ditambah dengan bahasa Korea seperti itu. Jadi kadang kalau ketika kita ada program ataupun ya banyak orang-orang yang non Muslim pun datang ke sini kan, suka melihat-lihat masjid itu seperti apa, orang Islam tuh ngapain gitu kan. Karena kita lagi sholat di sini, mereka duduk di belakang melihat kita cara sholat. Masya Allah, ini berarti selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sebagai tempat wisata, ya, tempat wisata. Edukasi mereka yang non Muslim. Jadi kita juga ada program sepertinya jadi minggu keempat tiap bulan itu kita mengadakan program bagi mereka yang mu'alaf. Jadi kita perbaharui syahadatnya. Kemudian biar mereka lebih semangat, kita kasih nama Arab. Jadi nama mereka Abdullah ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian kita juga ada sertifikatnya seperti itu. Jadi mereka bisa lebih semangat kalau untuk mengikuti program ataupun Islam selanjutnya seperti itu. Masya Allah. Berarti semacam pendampingan kepada mu'alaf Korea seperti ya, itu ada programnya. Dari KMF sendiri kita ada program seperti itu. Baik, itu sekilas tadi kita ngobrol dengan Ustadz Catur. Terima kasih atas informasinya. Nama lengkapnya, nama saya Catur Ahmadi. Catur Ahmadi dari Kebumen, Jawa Tengah. Orang Kebumen, Masya Allah. Saya orang Cilacap. Orang apa? Orang Kepenak. Tapi saya sendiri hidupnya di Bogor. Banyak ini masjid juga ada ukiran-ukiran makan kayak porselen ini, keramik ini terkenal seperti dulu masih diukir-ukir, sekarang mereka ukirnya di atas porselen seperti ini, kayak tulisan kaligrafi itu udah pakai porselen ataupun keramik. Oh, berarti ini tulisan langsung manual. Bukan cetak, manual. Ya kalau di pabriknya saya kurang tahu, tapi pasti awalnya ada manual seperti ini. Ini tulisan ini juga harus pakai tangan. Ini full ya, full dindingnya full keramik. Iya. Berapa lama ini proses renovasi perkiraan? Proses renovasi kemarin ini dimulai dari Juni 2024. Mulai dari tangganya, kemudian masuk ke Masjid Lantai 1, Masjid Lantai ini 2, kubahnya, kemudian masuk ke gerbangnya. Itu baru selesai kemarin H-1 sebelum Ramadan. Tapi ini atas khusus untuk apa? Awalnya seperti itu, jadi mereka yang merasa
capek atau gimana kalau ibu-ibu kan, jadi aku dipindah ke lantai 1 bawah sebelah pojok kiri. Nah ini untuk ketika udah full, terus ke bawah udah full, hanya 2 sofa, Akses ke atas. akses ke atas. Ya, seperti itu. Di luar masjidnya pemandangannya ya Masya Allah. Jadi ketika kita keluar masjid, apalagi ketika subuh tuh menghirup udara udah seger. Masya Allah. Terus kita langsung lihat view yang begitu indah ya. Iya. Keluar masjid kita langsung lihat view yang Masya begitu Allah. indah. Iya. Korea, Masya Allah luar biasa. Nah itu termasuk contoh-contoh film. Jadi sebagai di sana tempat ibadah ya sebagai pariwisata, tempat pariwisata untuk mengenalkan dakwah Islam. Jadi kita di sini juga selain imam di masjid, maksudnya di rumah, kita juga ngajar di madrasah. Jadi anak-anak yang kalau hari-hari biasa yang pulang sekolah mereka datang, kita jadi ajar. Tapi kalau hari Sabtu Minggu kita sudah istiqomah program. Istiqomah itu kemudian anaknya juga banyak agama, juga Pakistan, pun Pakistannya Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ini kami sangat berkesan dengan masjid ini, dengan aktivitas di sini. Insya Allah ini menjadi ikon umat Islam di Korea Selatan sekarang, nanti hingga kelak hari kiamat. Amin. Mungkin izin kami mohon kami sekarang ini karena kita mau kemana sih? Kita mau ini juga tempat sejarah Kalau gitu kami pamit. Terima kasih. terima kasih sejak kami di masjid. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum. Demikian liputan kita pada siang hari ini di Masjid Itaewon. Gimana? Menarik kan masjid ini? Mudah-mudahan teman-teman siapapun pemirsa yang melihat tayangan ini bisa juga hadir menyaksikan langsung, datang langsung, sholat langsung di masjid ini. Itaewon, Jangan lupa masjid apa? Itaewon, Masjid Itaewon di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.